Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Puji Tuhan, kita sudah bangun pada pagi hari ini untuk melanjutkan aktivitas kita dalam keyakinan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Pagi ini saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam Renungan Pagi edisi 11 November 2022. Bacaan kita dari 1 Samuel pasal 25 ayat 20 sampai 28 dan 32 sampai 33. Ketika perempuan itu dengan menunggang keledainya turun dengan terlindung oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Daud tadinya telah berkata, "Sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada satupun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan." Beginilah kiranya Allah menghukum Daud, bahkan lebih lagi daripada itu, jika ku tinggalkan hidup sampai pagi seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu, sebab seperti namanya demikianlah ia. Nabal namanya bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Oleh sebab itu pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budakmu ini, biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh, karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan." Saudara-saudaraku, tak selamanya lemah menjadi lemah dan tak selamanya orang kuat tetap kuat. Renungan pada pagi kemarin kita telah dengar bahwa kemarahan Daud dipicu oleh karena Nabal menolak berbagi kepada suruhannya untuk berbagi saat panen pengguntingan bulu dombanya. Padahal Daud merasa bahwa ternak kambing domba itu justru berhasil karena andil pasukannya yang selalu menjaganya agar jangan ada yang dimangsa binatang buas, agar terhindar dari pencurian dan tetap terjaga dengan baik. Tak mengherankan jika kemarahan besar di pihak Daud ketika ia meminta sedekah namun ditolak dengan kasar oleh Nabal, mengakibatkan hasrat besar dari Daud untuk memeranginya. Namun menariknya tokoh perempuan hadir di sini, yakni Abigail, istri dari Nabal. Waktu terjadi permusuhan antara Daud dengan suaminya yang jahat dan kikir, Abigail tampak sebagai penengah sekaligus penolong yang sepadan bagi suaminya. Dengan kerendahan hati, ia memohon pengampunan kepada Daud. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini." Abigail mengingatkan Daud agar tidak mengotori tangannya dengan darah orang jahat seperti Nabal. Meski suaminya berlaku kasar dan jahat, Abigail tidak meminta Tuhan menghukumnya atau menggunakan jurus aji mumpung dengan kemarahan Daud ini, tetapi tetap menunjukkan sikap sebagai istri yang baik dan mengasihi suaminya apapun keadaannya, dengan meminta keselamatan bagi suaminya. Nabal adalah pria yang sangat beruntung karena ia memiliki istri yang cantik luar dalam. Istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan menurut Amsal pasal 19 ayat 14. Sesuai dengan arti namanya, keberadaan Abigail benar-benar menghadirkan kebahagiaan di dalam keluarga Nabal.
Teks ini memberikan kita teladan bagi para perempuan, bagi para istri bagaimana berperan sebagai orang percaya di tengah kemelut yang dihadapi pasangan hidupnya. Ia menyelamatkan suaminya sekaligus menyelamatkan Daud dari tindakan pembunuhan, bahkan menyelesaikan kemarahannya. Berbanding terbalik dengan istri Ananias, Safira mendukung suaminya dalam melakukan tindakan bodoh. Abigail malah melakukan tindakan yang benar dan tepat. Saudara sekalian, pertanyaannya, apakah boleh kita melawan suami? Jelas saja ya. Pada waktu suami tidak melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan, dan kita harus menolak serta tidak menyetujuinya, agar kita tetap menjadi seorang istri yang menjadi kuat dalam menguatkan pasangan hidup kita. Apa yang dilakukan Abigail ini justru menjadi sebuah teguran dan peringatan bagi Daud, agar ia tidak mudah panas hati atau marah terhadap orang yang berbuat jahat. Karena pengalaman ini Daud menulis, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, berhentilah malah, tinggalkanlah panas hati itu, jangan marah, itu hanya membuat atau membawa kepada kejahatan. Juga dalam bagian yang lain, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan demi kebaikan. Roma pasal 12, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan firman Tuhan. Saudara sekalian, terbukti Nabal harus menuai akibat dari kesombongan dan kejahatannya, kerakusannya. Dalam 1 Samuel pasal 25 ayat 38 dikatakan, dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia meninggal. Akibat dari semua perbuatan saudara sekalian tetap harus ada. Jika kita melakukan yang baik, kita akan menerima yang baik. Dan jikalau kita melakukan yang jahat, kejahatan juga lah yang akan kita tuai. Saudara-saudaraku, dengan membatalkan niat melakukan balas dendam, Daud terhindar dari kemungkinan yang lebih buruk dan ia pun dibela Tuhan. Saudara, betapa indahnya seorang yang datang membawa damai. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus Kristus, terima kasih banyak karena Engkau mengingatkan kami akan firman-Mu pada pagi ini. Tuhan, terima kasih untuk kisah Abigail yang Engkau catat dalam firman-Mu bagi kami yang begitu luar biasa. Kiranya Tuhan juga menuntun kami supaya tetap kuat untuk menyuarakan kebenaran. Apapun resikonya kami harus lakukan untuk kehormatan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan menjadikan setiap kami para perempuan pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, supaya kami tetap melaksanakan fungsi kami dengan baik di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, di tengah-tengah panggilan kami, di tengah-tengah masyarakat di mana kami hidup. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami tetap membawa damai bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Bapa pada pagi ini. Segenap pendengar renungan pagi, biarlah mereka semua dapat dikuatkan oleh Tuhan dan diteguhkan oleh percayanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Kami berseru kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.